Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Para mu'takifin, tolong niat itikaf semuanya supaya dapat pahalanya salat berjamaah zuhur, dapat pahala silaturahim, dapat pahala mengaji, dapat pahala i'tikaf. Tolong dalam hati semuanya niat i'tikaf. I'tikaf adalah kita berada di rumah Allah, berada di rumah Allah untuk berzikir, untuk berdoa, untuk mengaji. Itu pahalanya dihitung oleh Allah kita semua yang di dalam ini dalam keadaan ibadah. Nanti malam mudah-mudahan Lailatul Qadar. Malam 25. Oleh karena itu tolong kalau bisa kita niatkan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Istiqomah melaksanakan salat fardu 5 waktu, kehitungannya. Salat qabliyah ba'diyahnya, tilawah Qur'annya, zikir doanya, birrul walidain. Tolong semuanya yang hadir di tempat ini, mungkin ada yang niat tidak pulang mudik, malah saya anjurkan niat saja. Saya nggak pulang Pak Kiai karena orang tua saya sudah meninggal. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal malah harus kita pulang ke kampung untuk silaturahim. Dan saya yakin semua yang hadir ini akan menjadi manusia penghuni langit. Amin. Artinya kita semuanya ahli surga dan nama kita viral. Caranya tolong birrul walidain, berbakti kepada 4 orang, ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita silaturahim, ya. Ditambah lagi dengan qiyamul lail. Nanti malam ada sholat qiyam. Kalau di Mekah sholatnya nggak banyak, hanya setelah isya 13 rakaat, tapi waktunya hampir 2 jam. Nanti jam 1 lagi 11 rakaat, waktunya 2 jam. Jadi mereka sholatnya biasanya 23, sekarang jadi 13. Mulai pandemi sholatnya 13 rakaat, namun tetap 1 juz. Kalau disuruh milih, kalau saya disuruh milih, saya pilih yang 23. Mengapa? Karena Imam Suddes membaca 1 halaman, kita sudah mulai agak capek, langsung diajak rukuk. Allahu Akbar, 2 juta semuanya rukuk. Ternyata lutut kita berbunyi kertek, subhanallah. Jadi enak sekali. Tapi yang 11 rakaat panjang, hampir 2 halaman setengah. Jadi panjang, capek. Tapi nggak apa-apa. Semuanya yang 23 masuk surga, yang 13 masuk surga, yang 11 masuk surga. Amin. Dan nanti malam kalau bisa kita 2 kali sholat. Habis sisa, terus nanti malam lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Amin. Siapa yang istiqomah, langsung malaikat turun di rumah kita, turun di kantor kita.
turun kita berada dimanapun kita berada. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Langsung malaikat bilang, Allah takhafu, jangan takut. Apa yang kamu hadapi, maka didoakan semua yang hadir, doakan jangan takut masalah ekonomi, kesehatan, keluarga jangan takut. Saya doakan, mumpung ini akan Lailatul Qadar, mudah-mudahan semuanya dapat rezeki per bulan minimal 65 juta. Kayaknya usah tidak berpaling, saya mengerti. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya yang memberikan rezeki per bulan minimal 97 juta. Amin. Yang enak bukan 97, yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin berbekas keluarga, pas ada. Ingin beli mobil yang baru, pas ada. Ingin beli rumah yang baru, enak mana 97 dengan pas-pasan. Ya Allah, berikan kami rezeki pas-pasan ya Allah. Amin. Yang paling enak pas-pasan. Caranya bagaimana? Istiqomah. Malaikat yang bilang, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu gak usah sedih. Anakmu yang sudah kerja, yang sudah kuliah, yang belum, semuanya ditanggung oleh Allah. Wa abshiru bil jannah. Malaikat yang bilang, sudah semua kamu satu keluarga, asalkan istiqomah, sudah ditunggu di surga. Yang hebat lagi malaikat yang bilang, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalian kami lindungi dengan izin Allah. Kesehatannya dilindungi, keluarganya dilindungi, ekonominya dilindungi, bahkan negaranya dilindungi. Kita berdoa juga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya fil akhirah. Yang paling hebat ini ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Abu Hurairah bertemu dengan muridnya yang bernama Sa'id ibnu al-Musayyib. Sa'id, ya guru, saya berdoa, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Saya berdoa mudah-mudahan saya dan kamu bertemu di pasar surga. Di semuanya, mudah-mudahan kita semuanya di Masjid Ismail Bakri ini semuanya ketemu di pasar surga. Amin. Apa fiha subul? Wahai guru, apakah di surga ada pasar? Naam. Iya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan kepadaku, idza dakhala ahlul jannah, kalau sudah semuanya masuk. Pertama kali yang ditunjukkan wajib dalam arsyu, arasnya ditunjukkan dalam. Makhluk yang paling besar itu aras. Makhluk yang paling besar itu aras. Surga Firdaus, atapnya itu aras Allah. Idza sa'altumullah al-jannah, wahai jamaah Masjid Al-Bakri, kalau minta kepada Allah surga, fas'aluhu al-Firdaus, mintalah surga Firdaus. Fa innahu 'alal jinan, Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa awsatulan paling megah. Wa saqfuhu Arsyur Rahman, atapnya arsy Allah. Ditunjukkan arsy. Kemudian ada taman. Tadi saya lewat taman situ apa namanya? Senopati apa? Yang dekat Pak Harto itu. Taman yang gede itu bagus. Tadi saya lewat sana. Senopati ya? Suropati. Masya Allah, Suropati. Taman Suropati. Tamannya sangat indah. Kemudian ada 6 mimbar. Mungkin kita kalau lihat orang yang sedang konser itu mimbarnya. Konser mimbar dari cahaya. Semua yang berkelipat cahaya. Mimbar dari kristal. Mimbar dari intan mutiara. Mimbar dari zabarjad.
mimbar dari emas, mimbar dari perak. Subhanallah, ini saya lihat semua yang hadir. Mudah-mudahan nanti ketemu kita di mimbar-mimbar. Amin, amin ya. Ini yang kita rindukan. Ini sebenarnya jam sekian ini yang paling enak kita istirahat tidur. Tapi mengapa kita duduk di sini? Untuk mencari ini. Kemudian ada kursi yang sangat luar biasa. Semua yang terjebak kursi. Dan semuanya bertemu dengan Allah. Ini yang paling kita rindukan. Semua ketemu dengan Allah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal nara rabbana ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah kami semuanya nanti melihat Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Bala." Iya. Kalian semuanya nanti bisa ketemu dengan Allah. Dan kalian semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Hurairah? Siang tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak hujan. Terang apa tidak? Terang ya Allah. Demikianlah nanti kalian melihat Allah tanpa ada penghalang sedikit pun. Ini yang kita cari pertama Allah. Langsung Allah dengan salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bersama-sama. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam dari Allah. Semuanya lihat. Mungkin saya contohkan sedikit saja, karena di sebelah kita ini ada kedutaan. Betul ya? Ini kedutaan saudara kita. Waktu Raja Fahad, saya sempat di Saudi zamannya Raja Khalid. Raja Fahad, Raja Abdullah, sekarang Raja Salman. Saya sempat ketemu dengan empat raja. Tamu dunia diundang oleh raja di istana di Jabal Abi Qubais. Ini Hotel Zamzam, maaf ini Hotel Zamzam. Di sini pintu nomor 1 King Abdul Aziz. Di sini istana. Istana. Tamu-tamu diundang di istana. Ketika diundang di istana, baru masuk di istananya, karpetnya, subhanallah, diinjak sepatu itu empuk sekali. Kemudian setiap orang disediakan kursi, meja, dan kursinya kayaknya ukir-ukiran dari Jepara. Subhanallah, bagus. Setiap orang satu meja dikasih kambing guling. Kambing guling bukan kambing dipotong-potong, bukan. Kambing guling adalah kambing utuh. Masihnya nasi guling. Minumannya semuanya, dekornya semuanya terkagum-kagum. Semua yang hadir sekitar 200 tamu dari seluruh dunia. Perwakilan dari Indonesia ada, dari seluruh benua ada. Semuanya melihat kanan kiri sangat mewah. Kemudian ada pengumuman, Bata Walidin saya di Khatimul Haramain. Sebentar lagi perayaan kota Mekah Madinah akan datang. Raja datang. Ahlan wa marhaban bi Khatimul Haram. Selamat datang kepada Tuan Raja. Ketika Tuan Raja masuk, 200 orang yang duduk tadi semuanya melihat ke pintu. Jalannya raja dilihat, lupa dengan dekor, lupa dengan makanan, lupa dengan minuman, keindahan, lupa semuanya. Semuanya melihat ke raja. Ketika raja menyampaikan kata sambutan, semuanya sudah, HP pun ditinggalkan, semuanya mendengarkan. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana nanti kalau kita ketemu dengan Allah? Nikmat yang paling besar bukan makan, bukan minum, bukan apa-apa. Yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah. Diterangkan di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhir. Pada hari itu wajib beristri. Orang Afrika yang kita tahu kayak Bilal maaf ya, kulitnya hitam, itu nanti di sana wajah yang menjadi putih dan bercahaya. Wujuhu yawma nadhir ila rabbiha nadhir. Sekarang ketemu dengan Allah semua. Ketemu dengan Allah, kemudian maaf nih, Allah bercanda. Maaf Ustaz Giono, saya bercanda dikit ya, nggak apa-apa ya. Ternyata Allah bercanda dengan Ustaz Giono, dengan saya juga. Wahai Muslim, nama saya Muslim. Wahai Muslim, wahai Giono. Iya ya Allah, ingat gak kamu? Pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian kamu berbuat dosa. Ini Allah bertanya. Saya nggak tahu apa pada kita ini. Ingat gak kamu, wahai Muslim, wahai Giono, kamu pernah berbuat dosa. Tahun sekian, bulan sekian, hari A, tanggal sekian, jam sekian, langsung nangis. Kita nangis. Langsung jawab kita, awalam taghfirli, bukankah engkau telah ampuni aku ya Allah? Langsung Allah menjawab, bala, iya aku ampuni dosa. Fabi saati maghfirati, karena luasnya ampunanku, balang tahati, kamu sekarang bisa tinggal di tempat. Jadi para tamu Allah, kita bisa ke surga bukan karena puasa kita, bukan karena tilawah kita, bukan karena sholat kita, tapi puasa kita karena rahmat Allah. Tapi gimana caranya mendapatkan rahmat? Ayo kita supaya dapat rahmat. Ayo baca Quran, la'allakum turhamun. Dengarkan Al-Quran. Ayo kita pengajian, la'allakum turhamun, supaya kita dapat. Akhirnya semuanya setelah bercanda tadi itu. Maaf nih Sob Giono, nanti mungkin mudah-mudahan kita yang dipanggil oleh Allah. Bukankah engkau wahai Giono pernah berbuat dosa? Kita nangis. Iya ya Allah, bukankah telah engkau ampuni? Iya, aku ampuni. Karena luasnya ampunanmu sekarang kamu bisa tinggal di tempat ini. Langsung Allah berfirman, Umu bila ma'atulakum al-karama. Silakan kalian menuju tempat yang sudah aku berikan kenikmatan di sana. Silakan berdiri. Ternyata ada orang papan atas, papan tengah, papan bawah. Kelasnya beda-beda. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Naim, ada lain-lain. Yang paling atas melihat yang paling bawah terkagum-kagum. Masya Allah, ahli surga yang itu indah luar biasa. Arasnya, kursinya luar biasa, pakaiannya, makanannya. Ini padahal dari yang atas sampai bawah. Bagaimana yang bawah dekat? Kemudian semuanya menuju ke pasar. Kumu, silakan kalian menuju ke pasar. Langsung kita menuju ke mall. Menuju ke mall. Ternyata para malaikat, miliaran malaikat sudah mengelilingi mall. Indahnya para tamu Allah yang berbahagia belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdengar oleh. Indah luar biasa. Di sana la tuba'u wa la tusharu. Di sana tidak ada jual beli. Silakan ambil apapun, tidak ada jual beli. Setelah itu, setelah kita puas, kita pulang. Ketika pulang, ternyata Ustaz Giono pulang, istrinya yang di rumah terkagum-kagum. Wahai suamiku dari mana? Tambah ganteng, tambah cakep. Sekarang usia berapa? Maaf Ustaz, di surga gak ada usia 55. Subhanallah. Gimana Ustaz? Gak ada usia 55 Ustaz. Masya Allah, nanti beliau akan berubah menjadi 33. Masya Allah ya. Sekarang berapa usia? Nggak ada di surga, nggak ada. Di surga berapa sekarang? Jadi ada nenek-nenek. Ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Nggak ada di surga, nenek-nenek nangis. Ya Rasulullah, saya kepingin masuk surga. Nanti kalau nggak masuk surga, saya masuk neraka. Saya udah tua ya Rasulullah. Nanti kalau
Mekah berubah menjadi berapa? 33 seusia Nabi Isa. Nabi Isa usianya 33. Ketika diangkat ke langit, yang mau dibunuh oleh Yahudi, yang mau disalib oleh Yahudi, usianya 33. Sekarang ada di langit kedua. Saya akan deg-degan ini. Doakan mudah-mudahan Palestina merdeka. Amin. Kalau nggak merdeka, saya khawatir Nabi Isa segera turun. Ini deg-degan saya. Jadi nanti kalau Yahudi dipimpin oleh Dajjal, dan Dajjal sekarang sudah ada. Dajjal sekarang sudah ada. Dajjal itu dari keturunan Yahudi, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi. Dia Dajjal dan sekarang sedang ditahan oleh Allah di satu pulau di Yaman. Sedang ditahan oleh Allah di pulau di Yaman dan nggak ada yang tahu. Dan berusaha untuk keluarnya. Tapi kalau dengar adzan, ternyata apa yang diusahakan itu gagal lagi. Baik, jadi kita doakan para tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan Palestina segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita khawatir Nabi Isa turun. Kalau sudah Nabi Isa turun, nanti di dunia hanya 40 tahun. Nabi Isa nanti di dunia hanya 40 tahun. Nanti beliau turunnya di Damaskus Timur, Menara Putih. Nanti setelah pengajian tolong dilihat Menara Putih, Damaskus Timur, tempat turunnya Nabi Isa. Nanti kelihatan, jangan sekarang, habis pengajian. Baik. Kemudian istri kita pulang dari pasar. Ternyata istri kita tambah cantik, tambah cakep. Suaminya bertanya, dari mana wahai istriku, dari mana? Kok tambah cantik? Iya saja, baru saja saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah dalam surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Oleh karena itu, para tamu Allah yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita ketemu di pasar surga. Caranya bagaimana? Nah ini, saya nggak lama-lama, insyaallah pengajian kita tinggal beberapa menit. Saya selesai insyaallah sampai jam 4. Boleh? Ini kurang berapa? 13 menit ya. Jam 1 kurang 13 menit. Caranya yang pertama, mulai hari ini supaya bisa istiqomah, tolong mempunyai qalbin salim. Ingin puasanya diterima, harus qalbin salim. Ingin tilawahnya diterima, harus punya qalbin salim. Kalau ingin ini sekarang ada apa? Hari ini barakallahu Allah ampuni seluruh dosa orang Islam sedunia. Hari ini tanpa istighfar semuanya diampuni dosanya, kecuali dua orang. Orang yang bermusuhan, orang yang sakit hati terhadap orang lain. Allah berfirman pada malaikat, wahai malaikat, tunggu sampai Kamis. Kalau dia udah damai, aku ampuni dosanya. Tapi kalau tidak, catat, dia adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu, tolong mulai hari ini supaya dapat Lailatul Qadar, puasa, ibadah yang lain diterima, tolong semuanya mempunyai qalbin apa tadi? Qalbin salim. Caranya bagaimana? Kalau ketemu salaman sambil senyum. Enggak usah banyak-banyak. Sekarang saya tanya, mau didoakan masuk surga? Yang mau jawab, yang nggak mau jangan. Mau didoakan masuk surga? Mau. Kalau mau tolong tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Salaman, masya Allah. Salaman, masya Allah. Ibu-ibu, pengaku, salaman, masya Allah. Salaman. Yang di luar, salaman, masya Allah. Salaman, masya Allah. Ini pertama. Pulang nanti ketemu istri, tolong salam.
Dengan orang tua, tolong kalau bisa bertemu, kalau tidak, tolong video call, minta itu, kalau bisa. Yang kedua, birrul walidain yang tadi saya singgung. Tolong mulai hari ini masih ada kesempatan, malam 25, 26, 27, 28, 29 atau perkiraan 30 ya, mudah-mudahan Idul Fitrinya di Indonesia bareng, amin. Tolong kalau bisa kirim ke orang tua uang, nggak banyak-banyak, boleh 100, boleh 500, boleh 1 juta, boleh lebih. Ibu, insya Allah, alhamdulillah saya ada rezeki. Ayah, saya ada rezeki, saya kirim ayah sedikit ya. Subhanallah, untuk apa ya? Bukan untuk beli baju. Ibu kita bukan untuk senang-senang. Biasanya ayah kita punya uang 150 atau berapa, dibawa ke musola untuk buka puasa. Siapa yang menyediakan buka puasa, pahalanya coba hitung. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, bebas dari neraka. Yang ketiga, dapat pahala seperti pahalanya orang yang menikmati hidangan kita. Pahalanya 3 yang luar biasa. Yang pertama, maghfiratul lidzunubi, dosa diampuni. Yang kedua, itqu raqabatihi minan nar, bebas dari neraka. Ini yang kita cari. Yang ketiga, dapat pahala sejumlah orang yang memakan hidangan kita. Para sahabat pada yang nangis, Pak. Bu, pada yang nangis, Dek. Mengapa? Ya Rasulullah, saya tidak bisa beli nasi 1 bungkus ya Rasulullah. Kan 1 bungkus ada yang 15.000, yang 20.000, saya nggak punya ya Rasulullah. Banyak sahabat yang nangis. Langsung Rasulullah bersenyum. Allah berikan 3 pahala tadi, sekalipun hanya menyediakan secekul air. Air itu gelas. Bahasa hadisnya, maka katulaban, secekuk susu. Maaf, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dulu itu kalau minum nggak pakai gelas, pakai baskom. Ini ada baskom, diisi susu. Rasulullah minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Ganti Abu Bakar, ganti sahabat yang lain, sampai 1 baskom bisa 50 orang. Dan memberikan seceguk susu, dapat pahala yang pertama, dosa diampuni, bebas dari neraka, dan dapat pahala sejumlah orang. Dan siapa yang menyediakan 1 bungkus nasi, tadi saya dengarkan katanya ada buka puasa dan makan malam, itu pahalanya langsung diberikan minuman dari danau Kautsar dan tidak akan haus sampai masuk surga. Para tamu Allah, tolong dibayangkan ya, bayangkan saja 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bahkan kalau boleh saya agak kasar sedikit, maaf sekali lagi, kita nanti bangun itu nggak tanpa pakaian, nggak ada yang pakai baju, laki perempuan. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana laki perempuan? Apakah saling melihat? Ya Aisyah, kondisinya sudah menakutkan. Nggak ada orang yang memikirkan yang lain. Orang yang pertama kali dikasih baju adalah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu pertama Allah, tolong kalau boleh masih ada waktu ini, kalau ada waktu titipkan kepada Bunda Ustaz Yono ini Ustaz untuk berbuka puasa di Masjid Al-Baqi. Kalau berlebih, tolong kirim ke musola di musola kamu. Itu pahalanya luar biasa. Baik, 1. Yang kedua, membaca Al-Quran. Saya sudah yakin semuanya sudah baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Sehingga hari ini sudah juz 25. Bahkan ada yang sudah 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Tapi yang saya tekankan di sini, 1 hari 1 halaman dibaca dengan terjemahannya. Baik, saya ulangi lagi. Tolong para tamu Allah, mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar, amin. Tolong baca 1 hari 1 halaman, malam nanti dibaca terjemahannya. Kalau bisa ngerti terjemahannya, demi Allah
kita bisa nangis. Mengapa? Karena sedang dialog mengajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sekali. Saya sudah lama tadi ya baca pakai mushaf. Tadi di sini saya pakai mushaf, enak sekali. Kan biasanya kita baca pakai HP ya, pakai HP. Boleh nggak saya ikut etika di sini? Tapi malam belum bisa saya dikali-kali insyaallah ya, di tempat saya insyaallah. Oleh karena itu tolong mulai hari ini membaca satu hari satu halaman dengan terjemahannya, minimal dibaca 3 kali terjemahannya. Tolong dibantu saya. Kalau satu hari satu halaman, 10 hari berapa halaman? Berapa halaman 10 hari? Sebulan 30. Setahun 360. Berarti tahun depan kita sudah paham isi apa. Ini yang saya maksudkan. Itu satu jono. Tolong kita anjurkan kepada selain baca tilawah yang biasa kita baca, sekalipun kita tidak ngerti artinya, dapat barokah, dapat pahala. Tapi yang saya tekankan ini, insya Allah Idul Fitri yang luar biasa yang akan datang ini, kita sudah mulai membaca satu hari satu halaman dengan terjemahan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, sedekah. Sedekah udah biasa. Tapi yang saya ingatkan, siapa yang sedekah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Anaknya menjadi anak yang soleh solehah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya masih ingat nih, MMC di mana? Ini maaf nih Pak, alhamdulillah Allah berikan sehat saya. Saya kemo 6 bulan. Saya kemo 6 bulan di sini tahun 2018. Ada dosen di Libya, ketika kemo, kakaknya orang Arab ya, rambutnya rontok, jenggotnya orang Arab, rontok semuanya, wajahnya hitam. Ketika mendengarkan saya sakit, maaf nih ya, saya ini senang sekali karena diberikan rahmat oleh Allah. Ingin ketemu saya, dia dekan syariah di Libya. Langsung datang ke rumah saya di pesantren di Depok. Ketika melihat saya, dia menjerit, alhamdulillah. Dikiranya rambut saya rontok, dikiranya semuanya rontok, wajah jadi hitam. Ternyata tidak ada perubahan. Ini semuanya karena rahmat Allah. Oleh karena itu, tolong kita memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah semuanya diberikan sehat walafiat. Semuanya tahun ini bisa pergi ke Mekah. Didoakan mau pergi haji sendirian atau sama keluarga? Tolong jawab nih, sendirian atau sama keluarga? Saya doakan bisa haji bersama keluarga. Jangan mikir, wah kan mahal. Jangan, karena haji ada 2. Kalau tahun ini berangkat, bayarnya 400 juta. Haji furoda. Kalau haji plus, itu antrinya 6 tahun. Kalau haji reguler, antrinya 30 tahun. Tapi ada satu lagi, namanya haji nisab, itu yang bayar. Yang kedua, haji nasib, tak bayar. Mau yang mana? Nisab apa yang nasib? Nisab, alhamdulillah, saya nasib saja. Amin. Mudah-mudahan ya, nisab bayar, yang nasib tak bayar. Tetap berangkat dan pahalanya surga. Mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke Mekah. Amin. Nasib apa nisab? Nasib nisab. Amin. Amin. Caranya bagaimana? Tolong memperbanyak sedekah. Yang terakhir, adu persis jam 13. Terakhir, tolong tahajud. Ramadan sudah biasa, tapi setelah Ramadan teruskan. Siapa yang tahajud, cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi, Tuhan barat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Kesimpulannya, kalau hitungannya, mari kita istiqomah. Pertama, sholat berjamaah 5 waktu, Ramadan dan seterusnya. Tolong mempunyai qalbin salim. Tolong berbakti kepada kedua orang tua.
Yang ketiga, tolong memperbanyak membaca Al-Quran, minimal satu hari berapa tadi? Satu halaman. Kemudian yang kelima, sedekah. Yang keenam, tolong kita tahajud. 6 ini saja kalau kita lakukan, maka insya Allah semuanya bisa ketemu di pasar surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sekali lagi dengan penuh keikhlasan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la